Kisah nyata, sayang diberitahuan. Sebuah kota kecil yang pernah hiduplah seorang pemuda sebut sejarah L. Sejak kecil, L dikenal sebagai sosok yang ceria, penuh empati, dan sangat menikmati kebersamaan dengan teman-temannya. Namun, di balik senyumnya, ia menyimpan pergumulan yang terbanyak diketahui orang. Saat mendekati kelulusan SMK, Al mulai mengalami perubahan yang membingungkan. Pada suatu hari, ia tiba-tiba merasakan halusinasi yang sangat kuat. Ia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan hayalannya. Dalam keadaan yang tidak stabil, ia masuk ke dalam mobil seseorang karena mengira itu adalah mobil saudaranya. Namun, malah petapa malang terjadi. Seorang warga meneriakkan maling dan dalam sekejap dikelilingi oleh sekumpulan orang-orang yang marah tanpa pun mereka memukulinya, menuduhnya sebagai pencuri. Al tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya bisa merasakan sakit dan kebingungan yang luar biasa. Beruntung, seorang polisi datang dan membawanya ke kantor polisi. Namun, situasinya tidak membaik. Polisi masih menuduhnya sebagai maling dan tidak mempercayainya atas penjelasannya padahal polisi punya megang motor punya Al. Al mendengar orang-orang berbicara bagaimana jika Al diikat terus menyeritnya dengan mobil. Ia sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian ayahnya dan beberapa temannya datang ke kantor polisi dengan berlindung air mata. Ayahnya menjelaskan bahwa Al sedang sakit dan mengalami halusinasi. Ia menunjukkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa Al sedang dalam perawatan. Akhirnya, polisi melepaskan Al dan membuat surat pernyataan. Dan ayahnya memeluknya erat-erat, bertanya mengapa bisa mengalami ini. Al tidak bisa jawab kebingungan dengan wajah penuh luka dan darah. Aku juga tidak tahu, ayah. Setelah membuat perjanjian ayahnya, Al dibawa pulang dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani rehabilitasi medis. Ketika Al terbangun, ia merasa seperti berada di dalam taman yang indah, di alam yang berbeda. Pemandangan pertama yang ia lihat adalah taman yang indah dengan kupu-kupu berterbangan. Ia menghampiri cermin dan melihat wajahnya yang babak bulur. Saat itulah ia menyadari bahwa ia sedang berada di rumah sakit. Perlahan-lahan sakitnya mulai membaik, gejala-gejala psikotiknya mulai memerdah, pikirannya menjadi lebih jernih, dan ia mulai bisa berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik. Dia kembali menemukan minat pada hal-hal yang dulu dia sukai, seperti bermanfaat bagi orang lain. Prosesnya tidaklah mudah, ada masa-masa ketika ia merasa sangat terpuruk dan ingin menyerah, namun ia selalu ingat bahwa ia tidak sendirian, dan ada orang-orang yang menyayanginya, dan ingin melihatnya sembuh. Catatan, bagi orang yang telah memukul Al segera minta maaf jika tidak, nanti di akhirat akan ketemu dengan Al, walaupun Al telah memaafkannya karena waktu sudah dikonfirmasi ke RT untuk menyampaikan kepada mereka pada tiap mau datang ke rumah Salam Waras.